menurut kitab Taurat adalah umur dari penduduknya. Maka itu hobi saya. Setiap kali saya sampai ke daerah baru untuk saya melayani, banyak teman-teman gak ngerti dan mereka merasa aneh karena mereka bilang saya gak pernah ketemu pendeta seperti Pak Daniel. Hobi saya apa? Setiap kali saya masuk ke daerah baru, saya pasti ke kuburan dulu. Untuk apa saya ke kuburan? Saya akan melihat usia masyarakat yang mati di tempat yang baru saya kunjungi. Termasuk saya pertama kali ke Wamena tahun 90 bulan April, saya cari kuburan dulu. Saya masuk ke Nabire tahun 93, saya cari kuburan dulu. Saya masuk ke Fakfak tahun 90 bulan Mei, saya cari kuburan dulu. Kenapa? Karena kitab Taurat menulis negeri yang diberkati, umur penduduknya itu suntuk, artinya lanjut umur. Dengar orang Papua, di Papua ini kita jarang ketemu orang tua yang umurnya di atas 60 tahun. Itu sedikit sekali. Jawab iya atau tidak? Papua ini kematiannya, angka umur orang Papua terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terendah. Sejak tahun 90 saya masuk ke Papua, sampai tahun 2008 yang lalu angka tidak beranjak jauh. Di bawah 50 tahun itu rata-rata umur orang Papua dan mati. Dengarkan gereja, ada kutub di tanah Kristen ini, maka itu penduduknya berumur pendek. Bandara Biak dan Bandara Jayapura sampai tahun 2005, setelah itu saya nggak punya data lagi. Dengarkan, adalah bandara yang paling banyak menerima mayat di kargo-kargo pesawatnya. Buat saya itu penting. Kenapa penting? Hari-hari, kalau saya diukur jumlahnya ya, karena orang-orang Papua, anak-anak Papua yang kuliah di Jawa, kuliah di Manado, di Makassar, pulang tinggal nama karena mati. Jangan dianggap enteng. Orang tua berkorban jual tanah, jual ternak, jual ini untuk biaya sekolah anak-anak. Saudara, anak-anak Papua yang pulang dengan baik, lulus dengan baik, dari jumlah yang keluar dari Papua untuk kuliah, tidak sampai 40%. Kalau nggak mati, dan matinya rata-rata nggak baik, kalau nggak karena mabuk, karena pembunuhan, karena kecelakaan, menyedihkan. Dan penyakit tertinggi yang buat anak-anak Papua mati waktu kuliah, TBC nomor 1, liver nomor 2, yang lain AIDS. Berangkat dengan jutaan rupiah untuk kuliah, 40% kurang lebih yang jadi, yang lain gagal. Kalau nggak mati, ya sudah kawin dulu. Lalu Papua yang bangun siapa? Saya urusan pendidikan cukup besar. Di Salatiga, di Jogja, di Makassar. Maaf ya saudara, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Pemilik-pemilik rumah kos sangat sulit menerima anak kos, anak Papua yang kos. Sangat sulit. Kenapa? Karena begitu mereka mendengar ada kata Papua, yang muncul di benaknya mabuk ini, judi, merusak. Betapa malu kita sebagai orang Papua yang Kristen ini, kalau Papua identiknya dengan kerusakan terus. Hai gereja, apa kerja kita? Pinternya rapat saja para majelis itu. Kita hanya tahu khotbah, tahu nyanyi dan tahu sembahyang, tapi kita tidak tahu ngurus masyarakat. Maka itu kejahatan terus seperti ini keadaan. Saya heran melihat gereja hobinya rapat saja. Di hampir semua gereja, kalau pengumuman itu jauh lebih panjang daripada khotbah, sudah. Saya tuh heran melihatnya. Jawab iya atau tidak? Mengapa semua diumumkan? Tulis saja, suruh baca sendiri di papan. Lebih banyak waktu
digunakan untuk ngajar firman. Kadang-kadang khotbah cuma 20 menit, pengumuman bisa 45 menit. Semua disebut. Jangan tersinggung para majelis, harus bertobat kita ini. Kalau duduk rapat berjam-jam, makan banyak, minum banyak di situ, hasilnya cuma notulen saja. Tapi masyarakat kita tidak berubah. Maka itu kalau gereja tidak bertobat dari kebutaannya dan ketuliannya, celaka kita. Jangan harapkan pemerintah, maaf para pejabat, tapi ini fakta. Berapa kali ganti pejabat? Mengapa keadaan tidak makin baik? Karena gereja yang salah, tidak memegang peranan dengan baik. Kalau gereja tampil dengan kebenaran, pemerintah aman, polisi kurang kerjaan, pengadilan sepi. Katakan amin. Kalau gereja berperan dengan baik, saudara. Pejabat dibuat sibuk hanya urusan yang enggak. Maaf, saya harus ngomong apa adanya. Di semua kantor bupati di Papua ini, bupati dibuat sibuk hanya baca proposal gereja, minta sumbangan. Betul tidak Ibu? Tanya Bapak. Hobinya pendeta buat proposal. Jangan marah. Hari-hari pekerjaan pendeta duduk di kantor bupati, tunggu dana bantuan. Maaf. Seharusnya gereja yang membantu pemerintah, bukan pemerintah yang bantu gereja. Katakan amin. Itu kebenaran, saudara. Ya biar lepas saja, tidak apa-apa, daripada jatuh dia nanti. Saya mau katakan kebenaran ini. Eropa, saudara, Eropa itu maju pada abad-abad yang lalu, bukan karena peranan pemerintah, tapi karena peranan gereja. Dan itu sejarah. Ketika Eropa jaya, pemerintah kurang peranan, sebab gereja yang ambil alih. Dan itu Alkitab. Teknologi maju, pendidikan maju, kesehatan maju di Eropa. Sampai dunia diberkati oleh Eropa karena peranan gereja yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan terus terang. Saya tinggal di Papua, saya orang Papua. Saya sangat tidak setuju pemekaran wilayah yang terus-menerus ini. Saya tidak setuju dengan dana otsus. Sebab makin banyak uang digelontor dari pusat di Papua ke Papua, ternyata kejahatan makin tinggi. Betul tidak? Saya menentang pemekaran wilayah. Karena apa? Yang kaya kontraktor lagi. Saya masih ingat 6 bulan pertama Pak Baswebu jadi gubernur, berkata dengan sedih, kita ini kalau dimekarkan terus wilayah kita, itu seperti kita itu main sepak bola. Tim kita anggotanya 22, tapi pelatihnya 200. Itu kalau pemekaran wilayah. Dan itu betul. Akhirnya uang otsus dipakai untuk bangun proyek, tidak bangun orang. Saudara, kita lihat keadaan ini. Di dalam kondisi hancurnya penduduk dan masyarakat di tanah Kristen ini, maka harapannya bukan kepada pemerintah, tapi kepada gereja. Sejarah berbicara, kalau bukan Injil, maka tidak ada yang bisa lebih dulu masuk ke sepanjang kepala burung sampai ke sini. Saudara lihat, Kesultanan Ternate dan Tidore berabad-abad menguasai Papua. Tapi aneh, mereka tidak pernah bisa tembus. Mereka hanya mentok sampai Raja Ampat dan Fak-Fak saja. Tidak bisa tembus. Mereka itu ketika ada 2 orang kulit putih dari Jerman, namanya Otto dan Geisler, meminta izin kepada Sultan Ternate waktu itu untuk masuk ke kepala burung.